tanpa diragukan lagi bahwa pergantian detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun adalah salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pesan bagi kita bahwa kehidupan ini fana, sangat cepat dan sangat luar biasa cepatnya. Oleh karena itu, Nabi kita SAW dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan Imam Baihaqi, Imam Hakim, ketika memberikan wasiat kepada seseorang, ketika memberikan nasihat kepada seseorang, beliau mengingatkan tentang hal ini. Kata Nabi kita SAW kepada seseorang, wa huwa ya'idhuhu, dalam rangka menasihati orang tersebut. Ingat, ini nasihat dari manusia terbaik, ini nasihat dari manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat receh yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat yang begitu kaleng-kaleng apabila yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan ini nasihat untuk kita semua, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tolong manfaatkan 5 perkara, maksimalkan 5 perkara ini, kata Rasulullah SAW, sebelum datang 5 perkara berikutnya. Apa tentang 5 sebelum 5? 5 sebelum 5. Apakah 5 yang dimaksud itu, hadirin sekalian? Kata Nabi SAW yang pertama, syababaka qabla haramik, tolong manfaatkan dan maksimalkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda sering dijelaskan para ulama adalah waktu pada saat kita balik sampai kita usia 40 tahun. Apabila jamaah sekalian yang Allah muliakan berada di rentan usia tersebut, maka maksimalkan syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu muda, karena sekali lagi waktu muda tidaklah lama, dan suatu saat kita akan masuk ke fase berikutnya, fase tua, fase yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, fase yang mungkin kita dengar ketika kita bersama orang lain, atau kita lihat ketika kita bersama kakek kita atau ayah kita, tapi pada saatnya kita akan alami untuk diri kita sendiri, kecuali kalau takdir berkata yang lain. Tapi manfaatkanlah waktu muda, hadirin yang Allah muliakan. Waktu muda penting, waktu muda sangat penting. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yajibu ala man la yadri, wajib bagi orang yang tidak tahu kapan ajalnya agar dia selalu bersiap diri menyambut kematiannya, wala yaktar bisyabab. Dan ini penting, kata beliau, jangan pernah tertipu dengan masa muda, jangan pernah tertipu dengan masa muda, wala yaktar bisyababi wasiha, jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa sehat. Fa inna aqalla man yamutu al-asyakh, karena sekali lagi yang lebih jarang kita dengar kabar kematiannya adalah orang-orang tua. Hadirin Allah muliakan, simpel saja, apabila kita punya data siapa saja yang wafat pada hari ini, berapa persen yang usianya kepala 8, berapa persen yang usianya kepala 7, ulama mengatakan bahwa yang meninggal di usia tua itu tidak banyak. Lalu beliau mengatakan, kata Ibnu Jauzi, wa aktsaru man yamutu syabab, kan yang paling banyak meninggal adalah orang di usia produktif, usia muda. Dan itu datanya. Apabila kita mau cek data siapa yang meninggal di Jakarta kemarin, coba cek berapa persen kepala 8 sekali lagi, berapa persen kepala 7, minoritas ada sekali. Yang paling banyak adalah yang usia produktif. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa produktif, karena itu fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Maksimalkanlah iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, karena masa di mana kita akan melemah itu akan datang, kecuali lagi-lagi ajal menjemput kita. Lalu yang kedua, jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi kita alaihi mengatakan, wasihhataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkanlah ketika kita sehat, hadirin, karena sehat itu tidak selama-lamanya. Manfaatkan ketika kita sehat sebelum datang waktu sakitmu. Sakit itu akan datang, kecuali sekali lagi Allah mentakdirkan lain. Tapi secara umum demikian. Itulah sunnatullah atau alur kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang ketika sakit ingin beribadah, tapi ia sudah tidak bisa. Ingin sholat berdiri, dia tidak bisa. Ada salah satu sosok sepuh yang kami jenguk pada saat beliau sakit keras, dan beliau hanya minta satu. Beliau nggak minta rumah, beliau nggak minta mobil, beliau nggak minta kendaraan, beliau nggak minta tanah, beliau nggak minta aset, beliau hanya minta
satu permintaan, dan beliau sampaikan sambil mata beliau berkaca-kaca, kalau boleh minta satu permintaan, saya ingin bisa sujud kembali secara normal.